mau mengikuti apa yang dibikin oleh orang-orang senior saya yang seperti yang katanya disebut duta itu. Ya, mereka itu berjuang dengan hal itu. Saya pun sampai meninggalkan sekolah saya. Ingin seperti mereka dan berhasil begitu. Berhasil dalam arti katanya dapat uang. Sepertinya pada waktu itu kalau kita berhasil di Kaya Agung itu, wah sudah satu kebanggaan. Bisa terkenal diri kita, bisa disegani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak dulurku semuanya dimanapun berada, di Indonesia maupun mancanegara. Jadi pada kali ini kita akan mengupas video yaitu sesuai dengan judul serta thumbnailnya. Nah, di cuplikan video sebelumnya tadi adalah Mr. Kribo dari sekian banyak orang yang profesinya menjadi duta di daerah Kayu Agung. Nah, duta ini tidak kalah tenarnya serta tersohor di luar negeri. Tidak kalah dengan Yakuza misalnya seperti itu kan, atau bandit-bandit yang terkenal lainnya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua mengklik subscribe, like, dan komentar. Serta bagikan video ini ke teman-teman kalian agar menambah wawasan serta pengetahuan buat kalian. Namun, tolong dicatat baik-baik. Video ini tidak menganjurkan atau mengajarkan atau menginspirasi orang-orang. Namun, saya menganjurkan buat anak-anak muda, buat para yang pengangguran, jangan tergiur dengan profesi duta ini. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Jadi duta Kayu Agung ini penelitian terlahir dari tahun 1960-an sampai dengan 1990-an. Ya, kurang lebih sekitar 3 dekade. Nah, Kayu Agung ini dulunya terkenal dengan daerah Al-Quran, di mana setiap deretan rumahnya di daerah Kayu Agung ini, dari menjelangnya terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, di setiap rumahnya membunyikan atau menyetel lantunan Al-Quran di setiap deret rumahnya, di mana Kayu Agung ini melahirkan dari tahfiz sampai qori, bahkan hafiz-hafiz. Faktor kemunculan duta ini tidak lain tidak bukan yaitu karena faktor ekonomi. Nah, karena faktor ekonomi ini, mereka pun mencari jalan pintas agar cepat kaya, pulang ke kampungnya, dan dihormati serta disegani. Nah, para duta ini kalau bergerak di luar negeri seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, bahkan daerah Eropa, Paris, Prancis seperti itu. Sebelum berangkat, mereka biasanya mengadakan syukuran terlebih dahulu. Entah itu memotong kambing, sapi, ataupun kerbau. Dan serta mengambil ilmu ke kiai dan para dukun lainnya untuk berjaga-jaga agar selamat di daerah rantauan di luar negeri tersebut. Nah, duta Kayu Agung ini sangat terkenal dan ditakuti di luar negeri. Mereka melakukan tindak kejahatan yang cukup berbahaya atau lebih dari cukup sangat berbahaya. Nah, di mana mereka bukan sekedar merampok atau menjamret, mereka juga bergabung dengan para tokoh-tokoh penting di dunia. Makanya mereka sangat disegani di luar negeri. Tidak kalah dengan Yakuza yang ada di Jepang. Nah, duta Kayu Agung ini sangat terkenal. Nah, mereka juga sering berpindah-pindah. Nah, tujuan mereka adalah merantau ke daerah yang berkembang, yaitu seperti Laos, Kamboja, Vietnam, karena lebih mudah untuk melakukan tindakan kejahatan di daerah-daerah berkembang. Nah, kalau kota-kota maju di luar negeri itu sangat sulit karena mudah dihendus oleh pemerintahan. Nah, sekian banyaknya duta yang ada di luar negeri yang pulang ke kampung berhasil dan banyak mengumpulkan pundi-pundi uang yang mereka dapatkan dari rantauan tersebut. Karena hal itu juga, para anak-anak muda, para anak remaja di Kayu Agung ini waktu itu banyak cita-citanya itu ingin menjadi duta. Ya, karena termotivasi oleh senior-seniornya yang telah berpengalaman di luar negeri. Alhasil pulangnya mendapatkan uang. Tidak jarang juga para duta yang berhasil dari luar negeri yang pulang ke Kayu Agung
itu meminjamkan uang kepada calon-calon yang mau berangkat. Nah, nantinya akan dikembalikan setelah kepulangan mereka. Nah, saya pikir-pikir itu adalah faktor ekonomi, di mana persaingan usaha, sulitnya mencari kerja karena faktor ekonomi yang sulit. Mencari kerja sangat susah, pengangguran di mana-mana. Akhirnya muncul keinginan anak-anak muda ingin berprofesi menjadi duta. Nah, saya harap anak-anak muda zaman sekarang jangan melakukan tindakan kriminal. Berjuanglah semampu kalian. Dan pada akhirnya, setelah tindak tandus mereka sudah dihendus oleh pemerintahan luar negeri, banyak juga para duta ini sekarang sudah bertobat. Telah kembalinya mereka ke jalan yang benar. Terkadang manusia juga harus mengerti salah terlebih dahulu, agar mereka paham artinya kebenaran. Saya Rahmat Berado mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada saran dan request cerita-cerita seru, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe serta like video ini. Oke, bye.